warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait Al-Quran sebagai pedoman hidup. Saya sendiri Jovan Kami Haftari. Saya Mahfuz Farisi. Saya Sabazara Nasabah. Oke, pertama-tama tujuan dari materi ini adalah untuk mendiskusikan bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya atas dasar iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang menjadi misi dari Islam. Isi dari materi ini, Al-Quran mempunyai posisi yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim karena Al-Quran adalah satu-satunya petunjuk yang difirmankan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh manusia melalui Nabi Muhammad SAW yang menerima firman tersebut secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Kemudian, Al-Quran mempunyai misi yang tidak jauh berbeda dengan Islam, yaitu menjadi rahmat bagi semesta dan memberi petunjuk kepada manusia untuk bisa menjadi seseorang yang berakhlak mulia tidak hanya kepada sesama manusia, melainkan juga kepada sesama makhluk. Al-Quran mempunyai pesan yang bersifat universal, tetapi pada saat yang sama Al-Quran juga mempunyai pesan kontekstual. Sebagai seorang Muslim, kita harus sadari bahwa Al-Quran itu sejalan dengan prinsip tauhid dan merupakan petunjuk untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya. Oleh karena itu, ketika kita memahami Al-Quran, kita harus percaya bahwa Al-Quran itu dijiwai dengan prinsip tauhid dan kebajikan universal. Begitu juga dengan ayat yang mengatur tentang perbudakan. Ketika masa Rasulullah Nabi Muhammad di Jazirah Arab masih terdapat sistem perbudakan, yang mana itu tidak sesuai dengan prinsip ketauhidan. Tujuan akhir dari dalam Islam yaitu mewujudkan sistem sosial tanpa perbudakan, sehingga sistem sosial ini sesuai dengan tauhid, tidak sesuai dengan tauhid yang dimana pengaman antara sesama makhluk itu tidak boleh dan bertentangan dengan pengaman kepada Allah. Dan dalam sistem perbudakan itu selalu menghendaki ketaatan mutlak seorang budak terhadap pemiliknya yang jelas bertentangan dengan tauhid. Al-Quran adalah firman Allah yang maha tahu dan maha benar, sehingga informasi yang ilmu yang dapat Al-Quran itu tak terbatasan pasti benar. Sedangkan pemahaman manusia mengenai Al-Quran itu tidak satupun yang maha benar dan maha tahu, sehingga pengetahuan kita dalam Al-Quran itu sangat terbatas dan jadi benar ataupun salah. Nah, salah satu ciri dari pemahaman Al-Quran yang tauhid adalah tidak bertentangan dengan misi Islam. Jadi jika ada pemahaman atas ayat Al-Quran kemudian melahirkan kerusakan atau bahkan membahayakan, maka kita bisa menolak pemahaman atas Al-Quran itu tanpa menolak Al-Qurannya. Pemahaman manusia atas Al-Quran itu dipengaruhi oleh banyak hal, contohnya latar belakang keilmuan, jenis kelamin, bagaimana seseorang memilih ayat Al-Quran, menentukan apakah sebuah ayat akan dikutip secara lengkap ataukah secara terpotong, dan kalau terpotong maka potongan manakah yang akan diambil. Nah, hal itu akan menentukan kesimpulan seseorang atas sebuah ayat atau sesuatu dalam perspektif Al-Quran. Maka apapun yang dikatakan orang tentang Al-Quran itu sesungguhnya adalah Al-Quran dalam pemahaman seseorang. Karena itu Al-Quran pasti benar, kebenaran yang bersifat mutlak dan universal. Maka dari itu harus kita pegang dalam prinsip memahami Al-Quran atau mendengar dan menilai pemahaman seseorang atas Al-Quran adalah tidak bertentangan dengan misi Al-Quran untuk mewujudkan kemaslahatan. Sebelum itu, ada yang ingin bertanya? Oke. Perkenalkan, nama aku Zalfa Jara Musna dari jurusan biologi. Aku mau nanya, apa sih perbedaan pesan universal sama pesan kontekstual itu? Ya. Terima kasih ya pertanyaannya. Perkenalkan nama saya Muhammad Farisi. Sebelumnya bisa tolong back slide-nya nggak ke yang tauhid itu adalah? Sebentar ya. Nah itu dia tadi. Nah itu kan salah satu pertanyaan saya itu kan salah satu pemahaman Al-Quran yang tauhid adalah tidak bertentangan dengan misi Islam. Sedangkan misi Islam itu apa menurut kalian? Apa Islam ada misinya sendiri atau kayak misalkan berdakwah atau kayak gimana? Iya, terima kasih.
alirannya. Jadi kan ada pemahaman Al-Quran dari menurut dini Islamnya. Itu maksudnya kayak gimana dari dini Islam itu ya? Oke, makasih pertanyaannya. Dan terkait yang jenis kelamin. Jadi misal tentang pengalaman yang hanya dimiliki oleh perempuan. Bisa pengalaman tidak sampai ke laki-laki yang tidak mengalaminya. Jadi pengalaman itu cuma terjadi sama perempuannya aja. Jadi laki-laki nggak ngerti gitu loh. Karena pengalaman tersebut hanya dialami oleh yang berjenis kelamin perempuan. Jadi laki-laki tidak mengalaminya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Islam dan kontekstual. Tadi yang ditanyain oleh Berapa ya? apa ya? Oh, jadi perbedaan kesan universal dan kontekstual itu, kalau kesan universal itu Al-Quran itu sebagai wahyu untuk seluruh manusia. Jadi nggak memandang dia itu dari rumah apa, suku apa, dia untuk seluruh manusia. Kemudian kalau kontekstual itu bagaimana ilmu Al-Quran itu diterapkan di dunia nyata. Bagaimana kita menerapkannya di nyata pesan-pesan Al-Quran tersebut. Apakah menjawab? Pengalaman atas ayat Al-Quran, kemudian belajar kerusakan, atau bahkan membayangkan. Nah, bisa nggak kasih contoh dalam kehidupan nyata itu yang udah terjadi kasus-kasusnya pemahaman yang salah, yang itu tuh bisa membayangkan kita. Dan itu kan kita harus menolak tanpa menolak Al-Qurannya. Nah, kira-kira apa contoh konkretnya gitu? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Namagas dari Departemen Geografi. Sebelumnya izin bertanya, kan dipaparkan di perkenalkan diajarkan itu Al-Quran itu sebagai pedoman hidup manusia. Nah, namun dari negara-negara Islam itu kayak punya mazhabnya tersendiri atau alirannya tersendiri, kayak misalnya Indonesia alirannya apa, terus di Arab alirannya apa. Nah, itu kadang antara aliran tersebut itu kayak beda gitu pemahamannya, dan kadang saya sih kurang tahu ya itu kayak sesuai Al-Quran atau enggak. Nah, itu bagaimana tanggapan kayak penjelasannya akan hal itu, kayak Al-Quran pedoman hidup, tapi kok kayak punya aliran-aliran tersebut gitu. Terima kasih. Menanya. Radikalisme kan ada ayat Quran mengenai perang itu. Ada orang tertentu yang mengatakan kalau Islam itu suka perang lah, begitulah, yang suka menjadi orang kafir, orang sipil. Padahal sebenarnya ayat itu dikutip sepotong tapi tidak dibaca semuanya. Padahal maksudnya itu memerangi orang kafir yang melawan Islam gitu. Contohnya itu kayak ISIS gitu kan. Mereka itu kayak sangat tafsir gitu. Kita harus memerangi orang kafir, padahal kan bukan semua orang kafir gitu, tapi orang kafir yang jahat pada Islam gitu. Cara apa Islamnya gimana? Menanggulangi. Iya, betul. Mohon maaf jika ada salah janggal. Kami sesuai dengan mobil yang kami berikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.